Anda masih bersama kami di Anju Sore Pemirsa. Timnas Indonesia akan memiliki pemain berkualitas tambahan setelah disetujui DPR RI oleh Romeni besok mengambil sumpah WNI di London, Inggris dan siap membela skuad Garuda. Ole Romeni sebentar lagi akan resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah WNI di London, Inggris besok 8 Februari 2025. Proses naturalisasi Ole Romeni dilakukan bersama 3 calon pemain timnas Indonesia lainnya, Tim Gaypens dan Deon Marks. Mereka telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPR RI Jakarta Selasa kemarin. Menpora berharap Ole Romeni bisa memperkuat tim nasional saat melawan Australia di Sydney 20 Maret mendatang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangka pendek 2026, 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun. Berarti untuk kualifikasi? Iya, kan 20 Maret dia udah main, 20 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah ini ada naturalisasi siapa lagi? Pastinya kita akan menunggu bagaimana tim diaspora bersama PSSI melakukan tahun scouting untuk potensi diaspora, ya kita lihat potensi-potensi lainnya lagi. Tim Gaypens dan Deon Marks akan bergabung di Timnas Indonesia U20 yang saat ini berada di bawah asuhan Indra Syafri untuk memperkuat tim muda Garuda di Piala Asia. Sementara Ole Romeni akan memperkuat Timnas Indonesia senior yang akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ole punya segudang pengalaman di Liga Belanda bersama NEC Nijmegen, FC Emmen, FC Utrecht, dan saat ini hijrah ke Inggris bersama Oxford United. Ole Romeni berposisi sebagai penyerang atau gelandang serang yang unggul dari segi kecepatan dan akurasi tendangan. Ole juga memiliki ketajaman dan diharapkan bisa menjadi solusi gol di tim nasional Indonesia. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto Jumat pagi tadi. Tim hukum Hasto membawa 6 orang saksi dan ahli untuk melawan KPK. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Juyamto beragendakan mendengarkan keterangan 2 saksi dan 4 ahli pidana dari kubu Hasto. Ahli pidana yang dihadirkan diantaranya Jamin Ginting, Mahrus Ali, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 saksi fakta yang dihadirkan diantaranya ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan staf Hasto bernama Kusnadi. Dalam persidangan ini terungkap bahwa salah satu saksi bernama Agustiani Tio mengaku mendapatkan intimidasi oleh penyidik KPK. Ia juga mengaku ditawari uang sebesar 2 miliar rupiah sebelum pemeriksaan KPK. Hari ini yang hadir adalah saudara Fridelina Tio, kemudian saudara Kusnadi. Dalam catatan kami terkait dengan saudara Tio, ada alat bukti yang dipakai oleh KPK sebagai alat bukti yang menjadi alat bukti yang mentersangkakan Mas Hasto Kristianto. Alat bukti tersebut kami dapatkan di dalam jawaban termohon. Sedangkan kita tanyakan kepada saksi Tio bahwa alat bukti tersebut sudah dikembalikan. Artinya apa? Kami menduga, semakin kuat dugaan kami bahwa penetapan tersangka Mas Hasto ini terburu. Pemirsa, Kompolnas terus memantau perkembangan kasus pelanggaran etik yang menjerat AKBP Bintoro. Total ada 21 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang etik AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Kompolnas membeberkan dugaan kasus pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro. Total ada 5 terduga pelanggar yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan etik. Mereka adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, AKBP Goko Galesung, mantan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, dan seorang Ibda berinisial N. Kasus ini dipantau oleh Kompolnas, termasuk proses hukum yang berjalan terhadap seluruh terduga pelanggar etik. Kompolnas juga menyoroti soal lambatnya proses penanganan, dugaan aliran dana, hingga keterlambatan berbagai pihak. Sebanyak 21 saksi akan dihadirkan untuk sidang etik AKBP Bintoro.
Sementara dalam kasus ini juga ada peran seseorang yang diduga melakukan penyuapan kepada AKBP Bintoro dan teman-teman. Kalau ditanya lebih dalam lagi, karena masuk ya ke WA saya, ditanya apakah ini lebih dekat ke pemerasan ataukah ini lebih dekat ke penyuapan. Kalau kita lihat struktur cerita, tapi memang harus diuji, ini lebih dekat dengan penyuapan. Sehingga memang peran non anggota kepolisian sangat signifikan. Dan ini nanti semoga dia datang gitu ya, untuk bisa diperiksa. Tapi yang pasti tadi diumumkan kurang lebih akan dipanggil 21 saksi yang akan diperiksa untuk satu tersangka AKBP B. Kompolnas terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Bitpropam Polda Metro Jaya yang dalam hal ini bertindak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dugaan kasus pemerasan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya. Sementara itu kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa pengakuan kliennya merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan juga AKBP Gogo Galesung, terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bitpropam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bitpropam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bitpropam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian total 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan.